Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Secara khusus untuk UIF yang pada hari ini boleh berusia yang ke-7 tahun. Ada banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan. Ada banyak hal yang Tuhan boleh buat dalam pemuda di tempat ini. Dan kita bersyukur bersama-sama untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pemuda-pemudi semua dimanapun kita berada, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam peribadahan kita pada malam hari ini. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang boleh Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa aku bersyukur Bapa. Aku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku ku
mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Kita mau katakan biarlah cinta kita kepada Tuhan tetap terus menyala, tetap terus ada di hati setiap kita. Haleluya Yesus.
menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kita mau sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Yesus Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami siap memuji Tuhan, haleluya, amin. Semuanya siap memuji Tuhan pada malam hari ini, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Pilihanku. Mari kita gunakan tangan kita untuk kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Dirimu mengubahkan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau ada
Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mudah-mudi semua, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati setiap kita untuk kita hanya terfokus dan terarah kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, bahwa hanya dekat kasih Allah saja kita merasakan kedamaian, kita merasakan ada sukacita. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Katakan, Tuhan inilah yang ku mau. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Oh Yesus, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima
kita berdoa. Bapa, inilah kerinduan kami. Engkau menjaga hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sering didapati tidak setia, tetapi Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami rindu mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, memberikan kami hati seperti tanah yang subur, telinga seperti anak yang mau mendengar. Biar ketika firman itu datang kepada kami ya Tuhan, itu boleh tertanam baik dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hari-hari kami ke depannya. Berkati setiap kami Tuhan, kami siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Teman-teman pemuda-pemudi dimanapun teman-teman semua berada, saya percaya bahwa teman-teman semua berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tepat tanggal 14 Februari, saya mau mengucapkan Happy Valentine Day untuk kita semua anak-anak muda. Yang punya pasangan pasti sangat berbahagia hari-hari ini. Yang tidak punya pasangan juga di dalam Tuhan pasti berbahagia pada hari ini, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Langsung saja teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Alkitab. Yeskiel pasal 36 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Yeskiel pasal 36 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa membaca keseluruhan dari pasal ini. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi malam hari ini kita akan membacakan dari ayat 24 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu." Ayatnya yang ke-26, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat nats ini merupakan latar belakang dari pembicaraan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 3 dengan Nikodemus tentang lahir baru. Dan Nabi Yeskiel adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk pergi menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel yang adalah umat Allah.
ketika mereka berada dalam pembuangan. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang pembuangan, itu tempat yang sangat tidak enak. Pada saat itu, bangsa Israel merasa bahwa tidak ada lagi harapan dalam kehidupan mereka. Hubungan mereka secara total rusak dengan Allah. Penuh dengan ratap tangis, penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan, teman-teman. Tetapi dalam keadaan seperti itu, karena ketidaksetiaan mereka dibuang. Dan dalam keadaan seperti itu, apa yang Allah lakukan, teman-teman? Allah mengutus Nabi Yeskiel untuk pergi kepada mereka, untuk memberitakan bahwa di masa depan nanti Allah akan membuat perjanjian yang baru dengan umatnya. Allah akan membuat perjanjian baru yang berbeda dari perjanjian yang lama. Allah mau agar orang Israel, umat Israel tahu bahwa ada harapan di masa depan, ada harapan. Tetapi sayang sekali, teman-teman. Kenapa saya katakan sayang sekali? Karena mereka semua yang mendengar langsung pesan Allah ini dari Nabi Yeskiel, mereka semua mati sebelum janji Allah ini digenapi. Kita tahu bahwa janji Allah dalam kebenaran firman Tuhan, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Dan itu pasti, teman-teman, itu pasti. Orang Israel, saya yakin bahwa pada saat itu mereka dalam keadaan yang begitu menderita, mereka pasti sangat berharap. Mereka mengharapkan agar Allah segera menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Mereka berharap, teman-teman, tetapi kita mengalaminya. Mengapa saya katakan demikian? Karena perjanjian ini dalam nats yang sudah kita baca itu adalah janji Allah yang sudah digenapi. Kapan? Teman-teman, ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia hidup tanpa dosa. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima pengharapan akan masa di depan. Hatinya diubahkan. Dia diberikan hati yang baru dari Tuhan sendiri. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai anak muda, semakin hari dari zaman ke zaman, apa yang terjadi, teman-teman? Kita dikatakan Kristen, dikatakan orang percaya, tetapi hati kita, hidup kita tidak seperti yang semestinya. Tidak seperti yang semestinya. Teman-teman, ini adalah kesempatan kita saat ini untuk mari kita melihat kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk mengoreksi hati kita. Kita semua anak-anak muda, saya dan teman-teman semua, kita dapat hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru seperti tema pemuda yang sudah teman-teman lihat di
poster-poster yang dibagikan di status-status anak-anak muda Unlimited Youth Fellowship. New heart, new purpose. Hati yang baru, tujuan yang baru. Kita semua dapat hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru. Hanya bagaimana? Bagaimana caranya? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan mempelajari 3 tindakan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak muda yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung saja yang pertama, tindakan yang pertama, menjadikan Tuhan fokus kehidupan. Kita bisa lihat dalam ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan sekali lagi. Aku akan menjemput kamu. Allah berkata bahwa aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 25, kita perhatikan sama-sama di sana. Allah berkata bahwa aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Allah mau mengumpulkan bangsa Israel yang sebelumnya mereka diserahkan ke berbagai tempat, dan Allah mau mentahirkan mereka. Dari apa? Dari kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Allah mau agar umat Israel, umat kepunyaan Allah, tidak ada yang namanya berhala-berhala. Teman-teman pasti sudah sangat mengerti apa yang dimaksud berhala. Kalau zaman dahulu itu tentang patung-patung, dewa-dewa. Di zaman sekarang teman-teman, apapun yang menggantikan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita, itu adalah berhala. Entah itu HP, entah itu pasangan, entah itu keluarga, apapun teman-teman, itu adalah berhala. Kita dapat hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru saat kita menempatkan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita berfokus kepada Dia. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ketika kita kuliah di sana, kita berfokus kepada Tuhan. Ketika kita bekerja di sana, kita berfokus kepada Tuhan. Bahkan hal kecil apapun yang kita lakukan, kita berfokus kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita. Itu adalah tindakan yang pertama. Dan tindakan yang kedua teman-teman, memiliki kemauan untuk taat. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat 26, firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini hal yang sangat luar biasa teman-teman. Allah mau memberikan hati yang baru. Hati yang baru teman-teman. Dalam perjanjian lama, sedikit tentang perjanjian lama teman-teman. Perintah Allah itu tertulis di luar. Kalau kita lihat 10 hukum itu tertulis di luar. Di batu, 2 loh batu. Sehingga apa? Ketika umat Israel mereka mendapatkan hukum itu, mereka taat, mereka melakukan itu karena kewajiban. Jadi mereka taat bukan karena mereka mau taat, tetapi mereka taat karena ada sesuatu, ada something yang mereka ingin dapatkan dari Allah. Mereka tidak mau taat tetapi harus. Mereka taat karena mereka mau
kesehatan, mereka mau harta, mereka mau berlimpah kekayaan mereka, agar mereka tidak dihukum. Itu dalam perjanjian baru teman-teman, perjanjian lama teman-teman. Tetapi Allah berkata bahwa di masa depan nanti kamu akan kuberikan hati yang baru ketika kita sebagai anak-anak Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita diberikan hati yang baru. Hati yang baru dari Tuhan. Hati yang mau taat. Ada kemauan untuk taat. Apa yang menjadi kehendak Tuhan tertulis di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Allah tidak berkata bahwa saya akan memberikan kepadamu setengah hati yang baru. Allah tidak berkata seperti itu. Allah berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Full teman-teman, hati kita diubahkan. Hati kita diubahkan seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memiliki kemauan untuk taat? Teman-teman, kalau saat ini kita, hari-hari ini kita masih main-main dalam mengikuti Tuhan, dalam mengiring Tuhan, atau dalam melayani Tuhan kita masih mut-mutan. Kalau kita mau untuk melayani Tuhan, kalau hati kita senang kita melayani Tuhan. Tapi kalau lagi galau, lagi sedih, apalagi yang jauh dari orang tua, belum dapat kiriman, itu mau melayani Tuhan mut-mutan. Teman-teman, mari kita selidiki hati kita. Jangan sampai selama ini kita sebagai orang percaya, kita disebut Kristen, tetapi kita taat kepada Tuhan itu seperti orang Israel, taat karena ada maunya. Tuhan tidak memberikan hati yang mut-mutan. Tidak, teman-teman. Sekali lagi saya mau ulangi, Tuhan tidak memberikan kepada kita anak-anak muda hati yang mut-mutan. Tetapi hati yang betul-betul sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai anak muda. Itu yang Tuhan mau. Banyak anak muda hari-hari ini yang berkata bahwa Tuhan, saya ini berharga di matamu. Sampai apa teman-teman? Mereka hidup semau-maunya mereka. Mereka hidup semau-maunya mereka. Tidak ada kemauan dari dalam hati untuk taat kepada Tuhan. Sangat disayangkan kehidupan kita kalau kita sebagai anak-anak muda, tetapi kita tidak memiliki kemauan untuk taat. Memang teman-teman, kita akan berbuat, kita pasti selalu yang namanya dapat untuk berbuat dosa. Tetapi itu bukan karena kemauan kita. Itu bukan karena kemauan kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan pelanggaran dalam kehidupan kita, kita tidak tetap berada di sana teman-teman. Ada kemauan dari dalam hati kita untuk taat kepada Tuhan. Ini tindakan yang kedua. Dan tindakan yang ketiga, hidup sesuai dengan identitas. Sekali lagi, hidup sesuai dengan identitas. Itu di ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, Rohku, di sana Roh Allah, Roh Kudus
akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hidup sesuai dengan identitas. Teman-teman, sedikit kesaksian. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya dari lahir memang sudah Kristen. Dan ketika saya mulai dewasa, saya diberitahu oleh orang tua saya bahwa ketika saya kecil, saya sudah dipersembahkan di gereja, sudah didoakan untuk kelak ketika saya besar nanti saya akan masuk STT atau sekolah teologi, sekolah pendeta. Sehingga teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan saya sangat buruk, teman-teman. Kalau saya mau katakan sangat buruk. Saya orang Kristen, setiap minggu kesaksian di gereja melalui pujian. Tetapi saya sampai pada satu titik, saya berkata seperti ini kepada Tuhan. Oh ya teman-teman, saya ini, kalau teman-teman yang dekat dengan saya, kalau lihat saya bisa melihat dengan jelas banyak sekali lecet-lecet di tubuh saya. Seperti yang saya bilang tadi, saya anaknya sangat buruk, sangat buruk. Lecet-lecet karena beberapa kali saya mengalami kecelakaan. Sampai satu ketika teman-teman, ketika saya mau ngebut-ngebutan di jalan, saya tawar-menawar dengan Tuhan. Saya berkata seperti ini, Tuhan, saya kan mau sekolah pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan loh. Pasti Tuhan tidak akan biarkan saya kecelakaan sampai mati, ya kan? Oh mungkin kecelakaan tapi mungkin tidak parah sekali. Teman-teman, ketika sekarang saya mengingat kembali ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mengingat kembali kejadian itu. Saya merasa mual. Saya jijik sama diri saya sendiri. Saya jijik dengan diri saya sendiri, teman-teman. Saya orang Kristen, tapi hidup saya tidak sesuai dengan identitas saya. Allah berkata dalam ayat 27, Dia memberikan rohnya di dalam batin kita, dan Dia akan membuat kita hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Orang Kristen yang hidup sesuai dengan identitasnya, sudah pasti dia berbeda dari dunia ini. Sudah pasti dia berbeda dari dunia ini. Dari cara dia berkata-kata, dari cara dia bertingkah laku, itu berbeda dari dunia ini. Itu yang Allah mau. Ketika Allah memberikan perintah dalam kehidupan kita, itu Dia mau menjadikan kita menjadi yang berbeda. Anak muda yang hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru. Sudah pasti dalam kehidupannya dia mau untuk mencerminkan Kristus melalui kehidupannya. Ketika dia berkata-kata, dia mau mencerminkan Kristus di sana, sehingga orang-orang yang mendengarkannya boleh diberkati. Bertingkah laku, mencerminkan Kristus, orang lain diberkati melalui kehidupannya. Hidup sesuai dengan identitasmu. Saya dan teman-teman semua, hidup sesuai dengan identitas kita. Kalau selama ini kita masih hidup tidak sesuai dengan identitas kita, kita masih sama dengan dunia ini. Teman-teman, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita belum hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru.
Kita belum menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Ini hal yang sangat buruk, teman-teman. Allah mau agar sebagai anak-anak muda kita hidup dengan hati yang baru, hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, hati yang mau menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kita, memiliki kemauan untuk taat kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan identitas kita. Bukan berarti bahwa kita tidak akan lagi berbuat dosa. Teman-teman, kalau baca di kitab Roma, Paulus berkata bahwa saya membenci dosa, tetapi saya melakukannya. Karena apa, teman-teman? Karena kita masih hidup di dalam tubuh kita yang penuh dengan kedagingan. Masih ada kedagingan, masih ada hawa nafsu. Tetapi ketika kita hidup dengan hati yang baru, kita hidup dengan tujuan yang baru, sekalipun kita melakukan kesalahan, kita mau untuk terus memuliakan Tuhan, berusaha untuk keluar dari pelanggaran kita, berusaha untuk keluar dari dosa-dosa kita, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemauan itu ada di dalam hati kita. Mari kita selidiki hati kita, teman-teman semua. Apakah sebagai anak-anak muda kita benar-benar sudah hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru, atau belum? Apakah kehidupan kita masih sama saja dengan dunia ini? Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Malam hari ini mari kita datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, pulihkan hati saya. Saya mau hidup dengan hati yang baru. Saya betul-betul mau menjadi anak muda yang hidup sesuai dengan identitas saya. Tidak hanya dikatakan Kristen, tidak hanya dikatakan orang percaya, tetapi benar-benar dalam kehidupan saya. Saya mau nama Kristus saja yang dimuliakan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Teman-teman sekalian, anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Tadi pagi Ibu Gembala berkhotbah bahwa Dia menyelamatkan kita dalam keadaan kita yang masih berdosa. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa, teman-teman. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Dia mau untuk menyelamatkan kita. Dia Allah yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu mari kita berusaha. Kita berusaha sebisa kita untuk hidup sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, dengan hati yang baru dan tujuan yang baru, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita.
Malam hari ini jangan sia-siakan waktu ini. Minta Roh Kudus selidiki hati kita. Mari kita lihat kehidupan kita. Apakah benar selama ini kita sudah hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru? Atau kita orang percaya tapi kita masih hidup dengan hati yang lama, hati yang belum diubahkan? Tuhan, kita minta Roh Kudus selidiki hati kita. Allah mau memberikan kita hati yang baru. Dan dengan hati itu kita boleh senantiasa memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami anak-anak-Mu di hadapan-Mu, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Terbukti Tuhan, pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami
agar kami sebagai anak-anak-Mu hidup dengan hati yang baru dan tujuan yang baru. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan pulihkan hati kami. Kami mau menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, yang mau selalu dekat dengan Tuhan, yang mau sembah Tuhan dalam kehidupan kami, yang mau selalu memuliakan Tuhan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Tuhan, kami sangat kecil, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu untuk memulihkan kehidupan kami. Kau melihat hati kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa setelah ini ada terobosan baru yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memulihkan hati kami, sudah memberikan kami hati yang baru, sehingga dalam kehidupan kami, kami mau untuk selalu, kami berusaha untuk terus melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami. Firman ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi rema di dalam hati kami, menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, kesan saya selama bergabung di Pemuda UEF, saya sangat senang sekali, sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Banyak hal yang saya dapati. Kesan saya selama berada di UIF, saya bisa melayani bersama teman-teman dari berbagai daerah. Saya bisa bertumbuh bersama teman-teman di UIF. Kesan saya untuk UIF, anak-anak UIF itu sungguh semangat. Saya dapat bertumbuh bersama dengan teman-teman yang lain. Bangun saya untuk lebih percaya diri, untuk lebih saling merangkul satu dengan yang lain. Harapan saya untuk UIF di usia yang baru ini, semoga semakin semangat lagi untuk melayani Tuhan. Semangat. UIF tetap semangat terus. Tetap semangat dalam melayani. UIF dapat melayani dan memberkati banyak orang. Terima kasih. Untuk pesan, semoga UIF kedepannya semakin solid dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Tetap semangat melayani dan tetap mencari Tuhan walaupun dalam masa pandemi. Selamat ulang tahun UEF for love. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday UIF, happy birthday UIF, happy birthday, happy birthday, happy birthday UIF, happy birthday UIF, happy birthday UIF, happy birthday, happy birthday, happy birthday UIF.
Puji Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Pastor Adi Bengkyuk akan pimpin kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita akan tiup lilin, dan ini di depan kita angka 7. Kita hitung dari angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitungan mulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita datang, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Pada hari ini kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebab atas kemurahan Tuhan, Tuhan telah memimpin pelayanan Unlimited Youth Fellowship sejak berdirinya 7 tahun yang lalu sampai pada hari ini. Pelayanan ini masih eksis, masih ada, dan dapat melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang melanda bangsa dan kota kami, pelayanan Unlimited Youth Fellowship harus vakum beberapa waktu yang lalu. Namun kami bersyukur di usia yang ke-7 tahun ini kami boleh dapat ibadah secara live streaming. Kami mau mensyukuri bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi pelayanan ini. Oleh sebab itu Tuhan, di usia yang ke-7 ini kami mau mempersembahkan pelayanan Unlimited Youth ke dalam tangan-Mu. Mari kiranya Tuhan akan terus memimpin, Tuhan terus akan menolong, Tuhan terus akan memakai pelayanan youth ini untuk dapat menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang menggerakkan pelayanan ini, Tuhan yang akan terus memulai karya-karya besar, karya-karya indah, karya-karya yang luar biasa melalui pelayanan youth ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biarlah momentum ulang tahun yang ke-7 ini kami boleh diberikan hati yang baru, karena Tuhan menginginkan hati kami menjadi baru, agar Tuhan dapat meletakkan tujuan-tujuan baru dalam hidup kami. Sebelum kami melepaskan hati kami yang lama, maka Tuhan tidak akan meletakkan tujuan-tujuan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu hamba berdoa Bapa, biarlah Engkau memberikan kepada setiap youth, khususnya youth yang ada di dalam gereja UC, Kau berikan hati yang baru. Engkau menguduskan setiap kami. Engkau memperbarui hati dan hidup kami, supaya cinta kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dalam. Dengan demikian ada kepercayaan Tuhan bagi kami. Dengan demikian Engkau dapat meletakkan tujuan-tujuan besar-Mu dalam hidup kami, di mana kami melihat bahwa Tuhan mau agar kami melayani Engkau semasa muda kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus yang ada, semua anak-anak muda yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan akan mengurapi mereka, menjadikan mereka satu di dalam kasih Tuhan, untuk bergandengan tangan, untuk terus menerus memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat mereka. Sekalipun kami ada di masa pandemi ini, kami berdoa Bapa, biarlah Engkau tidak akan berhenti untuk mengurapi kami, memakai kami, untuk kami dapat melakukan pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahwa di usia yang ke-7
Kiranya pelayanan ini Tuhan terus berkembang, dan pelayanan ini akan semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita, dan doa berkat akan dibawakan oleh Pastor Adi Bengkyuk. Tapi sebelum itu kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau kembalikan setiap pujian hormat kita hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah perayaan ulang tahun Unlimited Youth Fellowship yang ke-7. Tuhan telah pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh mempersembahkan puji-pujian dari hati kami kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami yang tak terhingga karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, agar kami terus mengasihi Tuhan, agar kami terus maju di dalam iman kami kepada Tuhan. Kiranya kami diberikan hati yang baru dengan tujuan yang baru, agar kami dapat melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan hendak buat bagi kami. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan mengakhiri ibadah pengucapan syukur kami. Saat ini kami memandang kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan oleh pimpinan tuntunan dari Tuhan Roh Kudus turun memberkati setiap anak-anak muda, setiap kita. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya, mari dengan iman katakan amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
ibadah kita selesai. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk semua UIF dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.